Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Bahasa Indonesia Baku. Saya Dinda Larasati Putri Wijaya sebagai moderator dari kelompok 6 dan berikut nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Gading Angga Saputra, yang kedua Irma Yuni Arsita Pratiwi, dan yang ketiga Lia Futlan Nikma. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami yaitu yang pertama, pembakuan kaidah bahasa Indonesia, yang kedua, pembahasan pembakuan bahasa, yang ketiga, ciri-ciri bahasa baku, dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia baku. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pembakuan kaidah bahasa Indonesia. Sejarah pembakuan kata istilah sudah dilakukan sejak tahun 1942. Kemudian pada tahun 1975 diterbitkan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah, yang kemudian pada tahun 1979 dibentuk tim untuk pembakuan bahasa Indonesia. Pengertian pembakuan bahasa diambil dari pembakuan yang berarti proses, cara, atau perbuatan membakukan. Pembakuan bahasa Indonesia bertujuan agar terciptanya pemakaian bahasa Indonesia yang cermat, tepat, dan efisien bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah-langkah pembakuan bahasa, kodifikasi, pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa seperti pedoman lafal ejaan, pembentukan istilah atau kamus. 2. Elaborasi, penyebar luasan hasil kodifikasi yang dapat dilakukan dengan menerapkan hasil kodifikasi ke berbagai bidang, seperti bidang kedokteran. Implementasi atau pelaksanaan, saat pelaksanaan harus sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai agar mendapat tujuan pembakuan bahasa. Pembahasan pembakuan bahasa. Standarisasi atau pembakuan adalah salah satu klasifikasi variasi bahasa berdasarkan kerangka acuan tipologi fungsional bahasa. Standarisasi adalah kodifikasi dan persetujuan dalam masyarakat bahasa akan seperangkat formal dari norma-norma yang membatasi pemakaian yang benar. Kodifikasi ini ditunjang oleh kesediaan masyarakat untuk menerima norma-norma, dan ini diwujudkan dalam bentuk kamus, tata bahasa, masa media, dan dengan kebijakan pemerintah dalam memasyaratkan norma-norma. Ada kemungkinan dalam satu masyarakat multilingual terjadi persaingan antara berbagai bahasa untuk menempati posisi bahasa baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Lalu, berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa merekalah yang dianggap ragam bahasa baku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku dibagi menjadi 3, yaitu aspek monologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. 1. Aspek monologis. Aspek monologis meliputi tentang penulisan huruf, pelafalan, dan pengakroniman, dan tentang penulisan huruf besar atau kapital, atau pemberi pengertian tentang mana huruf yang perlu menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua yaitu aspek morfologis. Dalam aspek ini menyangkut tentang pengimbuhan, penggabungan, penegakan, penulisan, maupun penyesuaian kosakata asing. Yang ketiga yaitu aspek sintaksis. Pada aspek sintaksis ini menyangkut tentang frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia baku. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menggabungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah. Yang kedua yaitu sebagai pemberi kekasan. Dengan digunakannya bahasa baku dalam keseharian, maka individu maupun kelompok tersebut akan menjadi pembeda di antara individu atau kelompok lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai pembawa kewibawaan. Fungsi sebagai pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan percobaan yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Yang terakhir yaitu sebagai kerangka acuan. Menjadi kerangka acuan seseorang dalam berbahasa karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Indonesia sehingga layak untuk menjadi bahasa acuan berbahasa seseorang. Terima kasih, sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.